semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat tablet hisap dengan zat aktif Rifang jahe. Untuk bahan dan bahannya sebagai berikut. Pertama, ini adalah ekstrak jahe sebagai zat aktifnya. Kemudian ada laktosa sebagai pengisi, amilem sebagai penghancur, kemudian aspartam ini digunakan sebagai pemanis, ada CMCNA sebagai pengikat, dan MG stearat sebagai lubrikan. Pertama-tama kita membuat mucilago CMCNA. Mucilago CMCNA ini digunakan sebagai pengikatnya dengan cara CMCNA yang sudah ditimbang kemudian kita kembangkan di air panas. Berikutnya, laktosa sebagai pengisi kita timbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita masukkan ke dalam baskom. Terus kita ambil ekstrak, kita encerkan sedikit dengan etanol, kemudian kita aduk dan kita masukkan ke dalam pengisi laktosa tersebut. Kemudian campuran tadi kita beri setengah dari amilem. Amilem di sini sebagai penghancur fase dalam atau penghancur intragranular. Kemudian kita beri mucilago CMCNA sebagai pengikat. Kita ukur volume yang dibutuhkan. Kemudian semua bahan itu kita campur menjadi satu hingga terjadi adonan yang siap untuk dibentuk menjadi granul. Adonan menjadi kalis, kemudian kita bagi menjadi beberapa. Nah, adonan ini kemudian akan kita cetak menjadi granul. Selain menggunakan pendular granulator, kita bisa menggunakan ayakan. Nah, ayakan yang kita gunakan adalah ayakan nomor mes 16. Dengan cara kita cetak granul sedikit demi sedikit, kita ratakan pada loyang yang kita gunakan sebagai alas untuk mengoven. Ini adalah hasil granul yang sudah dicetak. Setelah dicetak, granul ini kan masih basah, maka perlu kita oven. Kita oven sampai granul ini kering. Setelah kering, kita cek untuk kadar airnya atau LOD, loss of drying-nya. Kita setting untuk ovennya. Kita setting pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kita tunggu sampai suhunya benar-benar 40 derajat Celcius, baru kita masukkan granulnya. Setelah suhunya mencapai 40 derajat Celcius, kita masukkan granul ke dalam oven. Kemudian kita tunggu sampai granul ini kering. Berikutnya, setelah granul ini kering, kita keluarkan granul dari oven. Kemudian akan kita ayak. Granul kita masukkan ke dalam ayakan. Kita ayak agar ukuran granulnya seragam, sehingga tidak ada ukuran granul yang lebih besar. Kita ayak hingga semua granul melewati ayakan. Ini granul sudah selesai diayak, kemudian siap untuk diuji sifat fisiknya, meliputi LOD, kemudian laju alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Granul yang sudah diayak ini akan kita uji LOD-nya atau loss of drying-nya. Pertama-tama kita masukkan untuk tempat sampelnya. Kita arahkan pada tempatnya. Kemudian kita tutup. Maka alat ini akan melakukan tara hingga ada menunjukkan angka 0. Setelah menunjukkan angka 0, maka kita buka tutupnya. Kemudian kita masukkan granul kurang lebih 1 gram. Kita ratakan di atas piringannya atau di atas alasnya.
setelah kurang lebih 1 gram, kemudian kita tutup. Alat akan langsung membaca. Kemudian kita tunggu berapa persen untuk LOD-nya. Hasil pemeriksaan LOD atau loss of drying granul tadi adalah 0,39%. Berarti granul tersebut memenuhi syarat untuk LOD-nya. Berikutnya kita akan menguji laju alir dari granul ini. Granul sudah ditimbang kurang lebih 100 gram, kemudian kita masukkan ke dalam corong. Kita masukkan hingga rata. Setelah granul ini kita masukkan ke dalam corong, kita akan membuka dari keran corong yang ada di bawah, kemudian granul akan mengalir dengan bebas. Kita siapkan stopwatch, kemudian kita alirkan granul. Saat kita mengalirkan granul, kita hidupkan stopwatch-nya. Kita mulai. Kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk granul ini semuanya mengalir. Setelah semua granul mengalir, kita hidupkan stopwatch-nya. Di sini menunjukkan bahwa granul ini bisa mengalir dalam waktu 7 detik. Nah, setelah diuji sifat laju alirnya, kemudian kita uji sudu diamnya. Untuk sudu diam, pertama-tama kita lihat untuk diameternya. Kita ukur di sini diameter dari kerucut. 1, 2, kemudian 3. Nah, setelah kita ukur diameternya, kita ukur tingginya. Di sini tinggi granul menunjukkan tinggi 2,5 cm, ya. Berikutnya, setelah kita uji sifat alir untuk laju alir dan sudu diam, kemudian kita akan menguji kompresibilitasnya. Kita akan masukkan granul ke dalam gelas ukur sampai volumenya 100 ml. Pertama-tama kita catat volume awalnya. Di sini volume awalnya adalah 100 ml. Kemudian kita hidupkan alat. Alat ini akan mengalami tapping atau ketukan sampai alatnya ini berhenti untuk mengetuk. Nah, kemudian kita akan mengukur untuk volume akhirnya. Nah, setelah alat berhenti, kita lihat di sini volumenya sudah turun. Di sini volume granulnya adalah 95 ml. Setelah kita uji sifat alir dan kompresibilitasnya, kemudian granul ini akan kita campur dengan fase luar, di mana fase luarnya adalah sebagian dari amilum sebagai penghancur dan MG stearat sebagai pelicin. Di sini amilum sama MG stearat sudah saya timbang, berarti tinggal mencampurkannya saja. Kita campurkan. Kemudian kita aduk kasar, baru kita mix di dalam tempat yang tertutup. Kemudian fase luar dan fase dalam tadi kita campur dalam tempat yang tertutup sampai kedua fase ini bercampur secara homogen. Baru kemudian nanti bisa kita tempah. Ini tadi granul yang sudah dicampur dengan fase luarnya. Jadi sudah ada MG stearat sama amilum sebagai penghancur, kemudian siap untuk kita tempa. Nah, di sini untuk mengempa, ini adalah bagian-bagian dari alat single punch. Yang pertama, ini adalah die. Die ini adalah cetakan yang digunakan untuk mencetak tablet. Jadi diameter tablet itu berpengaruh terhadap die ini. Kemudian di sini ada punch bawah. Punch bawah untuk menentukan ketebalan dari tablet. Kemudian di sini ada punch atas. Punch atas ini berfungsi untuk menentukan kekerasan dari tablet untuk tekanan pengempaannya. Jadi nanti ini punch bawah dipasang pada alat, kemudian punch atas juga dipasang pada alat, die juga dipasang pada alat tersebut. Selain ini ada lagi ini shoe atau sepatu. Jadi ini fungsinya untuk meletakkan granul atau serbuk masuk ke dalam die. Jadi di bawah shoe ini ada die,
Kemudian untuk mengalirkan granul atau serbuk kita menggunakan corong atau hoppernya. Nanti hoppernya bisa dipasang di atas sunnya. Kemudian granul atau serbuk akan kita masukkan lewat sini. Untuk granul tadi kita masukkan lewat corongnya. Nah, jadi sekarang granul siap untuk dikempa menjadi tablet. Tablet keluar satu persatu. Jadi tablet ini dikempa oleh punch atas. Kemudian dengan tekanan pengempaan tertentu, kemudian tablet dikeluarkan oleh punch bawah dan dioper oleh susnya keluar. Untuk tablet sudah jadi. Kemudian tablet ini akan diuji untuk karakteristik fisiknya. Nah, pengujian karakteristik yang pertama adalah kekerasan. Di sini tablet kita ambil 5 secara acak. Kita ambil 5 tablet secara acak. Kemudian kita ujikan kekerasan tablet. Ini untuk alat hardness tester manualnya. Kemudian kita pasangkan tablet pada alat. Kita posisikan tablet. Kemudian di sini untuk skalanya sudah kita masukkan pada skala 0. Kemudian kita putar sampai tablet ini hancur. Kemudian kita lihat skalanya di sini. Nah, skala ini menunjukkan bahwa kekerasan tablet hisap adalah 9,9. Jadi kekerasannya sekitar 9,9. Kemudian kita lanjutkan ke tablet yang berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, kita posisikan dulu pada skala 0. Pada skala 0, setelah pada skala 0, kita posisikan tablet pada alat kembali. Seperti ini posisinya. Setelah kita posisikan, baru kita putar sampai tablet ini hancur. Di sini kekerasan tablet menunjukkan 10,3 kg. Nah, kita akan melanjutkan sampai ke 5 tablet ini diuji kekerasannya. Berikutnya, untuk tablet ini kita akan melakukan uji kerapuhan. Nah, untuk pengujian kerapuhan, kita menggunakan 20 tablet. Jadi kita siapkan 20 tablet secara acak, kemudian kita masukkan ke dalam ayakan. Kita lakukan pembebas debuan. Jadi tablet ini kita kuas hingga tidak ada debu-debu yang menempel pada tablet. Nah, setelah kita kuas, tablet ini kita timbang sebagai bobot mula-mula. Setelah kita timbang, baru kita masukkan ke dalam alat reliability tester. Ini tablet yang sudah dibebaskan tadi, sudah kita timbang. Kita catat bobot mula-mula tablet. Kemudian tablet ini kita masukkan ke dalam alat reliability tester. Nah, kemudian kita setting alatnya. Alatnya ini kita setting untuk kecepatan 20 rpm atau 20 putaran dalam 1 menit. Di sini kita akan melakukan selama 100 putaran. Jadi kita setting untuk 4 menit. Kemudian jika kita ingin menggunakan 2 motor, maka kita tekan start. Start to untuk 2 motor. Sedangkan kalau untuk 1 motor saja kita pencet yang up. Kemudian kita pencet. Ini tablet akan dijatuhkan dengan kecepatan 20 rpm. Nanti kita tunggu sampai motornya ini berhenti. Kemudian setelah rotornya ini berhenti, kita ambil tablet dari alat. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam ayakan untuk dibebas debukan lagi. Kita bebas debukan untuk tabletnya. Kemudian tablet ini kita
timbang untuk mengetahui bobot akhirnya. Kemudian baru kita bisa untuk menghitung persen kerapuhan dari tablet tersebut. Berikutnya kita akan melakukan uji keseragaman bobot. Jadi uji keseragaman bobot ini seperti pada tablet-tablet yang lainnya, tablet hisap juga diuji keseragaman bobotnya dengan cara mengambil 20 tablet secara acak, kemudian kita timbang satu persatu. Nah, di sini bobotnya adalah 0,58 gram atau 580 mg. Sehingga langsung kita catat bobot tabletnya. Nah, kemudian kita timbang lagi tablet yang kedua. Kemudian kita timbang lagi tablet yang ketiga sampai kita mendapatkan bobot 20 tablet. Baru nanti bobot ke 20 tablet kita rata-rata, kemudian kita cari untuk penyimpangannya. Demikian cara pembuatan untuk tablet hisap ini. Sekian dan terima kasih.